melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Inggris dan Amerika. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Perancis, kemudian Atlantic Charter, dan pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perkembangan hak asasi manusia di Perancis. Usaha perlindungan hak asasi manusia di Perancis lahir dari revolusi yang bertujuan untuk menghancurkan sistem pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut dan menggantikannya dengan tatanan pemerintahan yang baru yang lebih demokratis. Para filosof yang berpengaruh pada saat itu adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Thomas Hobbes dan John Locke merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar teori perjanjian masyarakat. Namun dari kedua tokoh tersebut ada perbedaan. Teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes melahirkan ajaran monarki absolut. Sedangkan teori perjanjian yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarki konstitusional. John Locke memandang bahwa masyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian antar anggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara, dan yang kedua, perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan kekuasaan sang penguasa. Menurut Locke, tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jaminan perlindungan hak-hak tadi dituangkan dalam konstitusi, sehingga ajaran Locke sering disebut dengan monarki konstitusional. Montesquieu bersama dengan Rousseau adalah dua tokoh revolusi Perancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam suatu naskah Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, atau deklarasi tentang hak asasi manusia dan penduduk. Naskah tersebut berisi tentang pernyataan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai kedudukan yang sama. Naskah ini ditetapkan oleh Assembly Nasional pada tanggal 24 Agustus 1789. Pemikiran yang berkembang di Perancis lebih banyak bercorak nasionalisme, artinya rasio dijadikan sumber dan aturan untuk menentukan kebenaran. Rasionalisme tumbuh subur di Perancis melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis, di mana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kepercayaan pada kekuatan adi kodrat. Yang kedua adalah tahap metafisis, di mana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kekuatan berpikir rasional. Dan yang ketiga tahap positif, di mana kehidupan masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjuangan bangsa Perancis dalam mewujudkan hak asasi manusia ditandai dengan dirobohkannya penjara Bastille sebagai simbol robohnya feodalisme dan menjamin tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Dalam revolusi ini muncul semboyan liberty atau kemerdekaan, kemudian equality atau persamaan, dan equality atau persaudaraan. Sejarah hak asasi manusia selanjutnya yaitu yang kelima, Atlantic Charter.
pada tahun 1941. Atlantic Charter adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris pada saat itu, yaitu Winston Churchill, dan Presiden Amerika Serikat Franklin pada tanggal 14 Agustus 1941. Deklarasi bersama tersebut dilaksanakan di atas kapal perang milik Kerajaan Inggris di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di Teluk Placentia, Argentina. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting, yaitu yang pertama, tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat maupun Inggris. Yang kedua, pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan. Yang ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang keempat, pengurangan rintangan perdagangan. Yang kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keenam, kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran. Ketujuh, menciptakan kebebasan di laut lepas. Dan yang kedelapan, perlucutan senjata di seluruh dunia pasca perang. Sebelumnya, Franklin dalam pidato tahunan di depan Kongres Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1941 telah mencetuskan sebuah gagasan yang dikenal dengan The Four Freedom atau 4 kebebasan, yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Yang ketiga, kebebasan dari kemiskinan. Dan yang keempat, kebebasan dari rasa takut. 3 tahun setelah Franklin melontarkan gagasan 4 hak kebebasan manusia, di Philadelphia, Amerika Serikat, dalam konferensi buruh internasional juga dideklarasikan hak asasi manusia. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial. Deklarasi ini juga memuat prinsip hak asasi manusia yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat, serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Universal Declaration of Human Rights 1948. Sejarah hak asasi manusia selanjutnya adalah yang keenam, tentang pengakuan hak asasi manusia oleh PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights. Dalam naskah tersebut terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu yang pertama hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, yang kedua hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, yang ketiga hak sipil dan politik, yang keempat hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan yang kelima hak ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun Universal Declaration of Human Rights sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara di dunia telah meratifikasi, namun akar-akar penindasan masih terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengupayakan untuk memperjuangkan penegakan hak asasi manusia di dunia. Di antara perjuangan penegakan hak asasi manusia oleh PBB adalah diselenggarakannya 2 konvensi hak asasi manusia internasional, yaitu yang pertama Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan yang B, Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional di bidang sipil dan hak-hak politik sipil, atau International Covenant on Civil and Political Rights.
Kedua konvensi tersebut selanjutnya disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Perjuangan penegakan hak asasi manusia selanjutnya adalah upaya penyatuan hak asasi manusia antara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian integral dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan atau the rights of development, sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Keadilan Internasional atau International Commission of Justice. Upaya penyatuan hak-hak ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia pada tahun 1983. Deklarasi ini menyerukan terciptanya tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Tidak hanya masalah hak asasi, Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia juga membicarakan masalah kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.